Itu kok manggut-manggut udah tahu artinya. Lo kok ngene-ngene? Ngantuk. Ya enggak lah. Mana mungkin ngaji bareng Anwar Zahid kok ngantuk. Enggak mungkin lah. Kalau bapak-bapak pasti seneng dengan cara penyampaiannya dan materinya yang mudah diterima. Kalau ibu-ibu pasti seneng menikmati wajah saya. Lah, sing ngene-ngene minggato. Oh nyatane belum maghrib wis dateng ngono. Itu kan demi rindu kamu sama aku. Oke. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar birahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halimu ya sattar ya rabbal alamin. Amma ba'du. Sa'adatal afadil wa ashabal fadail, ulama'ana al-kurama wa masyayikhana al-a'izza, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid yang dimuliakan Allah, yang wajib sama-sama kita taati dan kita ta'zimi. Pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang berkesempatan hadir yang saya hormati, ketua dan seluruh pengurus Takmir Musholla Al-Falah yang sama-sama kita hormati, rekan-rekan panitia, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, ikhwatal iman, jamaah sekalian, khususnya para sesepuh yang asapnya ampuh. Sering diucapkan sesepuh itu karena bisa disesep dan bisa dipuh. Ingguyu mesti mbayangno susu mesti. Padahal yang saya maksud disesep ilmunya, dipuh hikmahnya. Karenanya sesepuh itu wajib dihormati, dimuliakan, ditakzimi. Sehingga dalam berbagai kesempatan saya kalau ceramah sesepuh harus saya dahulukan, karena kemungkinan besar sesepuh juga akan mendahului saya. Ya meskipun namanya mati itu nggak mesti, segala kemungkinan bisa terjadi. Mungkin yang sepuh duluan, saya belakangan. Mungkin apa enggak? Mungkin apa enggak? Mungkin. Atau sebaliknya, saya belakangan, yang sepuh duluan. Yang jelas, kematian itu bisa terjadi kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Karena kematian itu adalah a mysterious problem. Bisa terjadi kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Bahkan mati bisa terjadi secara tiba-tiba dan tak terduga. Contohnya orang yang mati kecelakaan, itu kan kematiannya tiba-tiba dan tak terduga. Betul? Para jamaah, banyak kejadian seperti itu, mati secara tiba-tiba. Salah satunya menimpa teman saya sendiri, dan saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri betapa teman saya itu lagi nelpon, asik-asiknya dia telepon belum selesai mati, pulsanya habis. Jadi dia kaget karena kematiannya mendadak dan tiba-tiba. Lah mati, ternyata pulsanya habis. Itu bukti bahwa mati bisa terjadi secara tiba-tiba dan tak terduga.
Ada orang lagi mancing di kali, nongkrong sambil ngisep rokok, kebal kebul, kelihatan nikmat banget. Rokok diisep belum habis, jatuh ke kali, mati rokoknya. Asbab kematian itu banyak sekali. Yang menyebabkan orang mati itu banyak sekali. Nggak harus melalui sakit dulu. Memang sakit itu salah satu sebab kematian. Tapi orang mati kan nggak harus sakit dulu. Masyarakat kita itu umumnya kalau mendengar berita kematian itu pertanyaannya hampir sama. Dibilangin si A meninggal, pertanyaannya hampir sama. Loropo, sakit apa kok sampai meninggal? Seakan-akan orang mati itu harus sakit dulu. Padahal enggak. Orang yang kelihatannya sehat, seger, mati mendadak. Ada apa enggak? Ada. Maka bisa jadi nanti selama saya ceramah ada jamaah yang enggak memperhatikan, ngomong sendiri-sendiri. Bisa jadi nanti itu yang mati mendadak. Sakit itu kadang-kadang merupakan cara Allah untuk menyayangi hambanya, cara Allah untuk mencintai hambanya. Manusia diuji dengan sakit, itu tanda kalau dia disayang sama Allah, dicintai sama Allah, agar manusia itu menjadi lebih dekat sama Allah, menjadi lebih bagus kualitasnya. Terbukti banyak orang yang ibadahnya lebih berkualitas, lebih bagus ketika dia sakit daripada ketika dia sehat. Sehatnya nakal, ada tung di mana berangkat, ada tontonan apapun dia mesti berangkat. Nakal sehatnya, sukanya dugem, tahu dugem ya? Naik ojek itu loh, duduk gemetar. Ajep. Nakal banget. Dia suka main sama purel. Dia juga suka al mendemu itu. Begitu sakit, dia jadi rajin ke musola, rajin ke masjid. Jadi sobo masjid, sobo musola ku ngenteni gering. Ada orang yang kayak gitu. Ini kebetulan orangnya juga datang. Saya tahu orangnya. Pokoknya orangnya duduk. Orangnya juga ikut ketawa. Hadapnya ke sini. Dia pakai kopiah. Waktu sehat dia nakal. Suka ngata-ngatain orang, suka mengumpat, suka memfitnah. Masa ketemu sama temen itu nggak mau ngucapin salam, nggak mau tegur sapa yang bagus, enggak, langsung ngumpat. Bahasa Inggrisnya the misuh. Cara Jawa Timuran. Masa ketemu kancane cuk. Ya wes kok baleni meneh. Iki aja saking aneh ngasih contoh ya gak tak unekno. Begitu dia sakit, dia jadi banyak berzikir, jadi banyak nyebut asma Allah. Allah, Allah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ya Allah. Suguhane ngombe kok sakmene akeh yo, ya Allah, ya Allah. Ada ngombe sakmene akeh gedene. Apa aku ki dianggep buta ijo apa ya? Ya Allah, ya Allah. Makasih panitia. Luar biasa sambutannya. Ini macam-macam minuman ada. Tahu banget kalau aku tuh suka.
Aku dikasih minuman apapun, disuguhin minuman apapun suka. Itu ada yang apa ini? Orange pokoknya. Ada larutan penyegar, ada wis macam-macam, air mineral, ada wis macam-macam sampai Ponari Sweat. Macam-macam semua, ada jahe, suka banget aku. Yang aku nggak suka itu cuma satu, kalau dikasih kopi susu. Itu aku paling bingung karena menurut aku kopi susu itu minuman paling nggak jelas sedunia, minuman yang tabrakan. Coba dipikir, kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Jadi kopinya itu ngajak melek, susunya ngajak merem. Makanya aku itu kalau habis minum kopi susu, mata aku pasti melek, merem, melek, merem, melek, merem. Tarik menarik, bingung. Oh, si jine ngajak melek, si jine ngajak merem. Paling bingung. Dan pengumuman minum kopi susu itu ada aturan yang nggak boleh dilanggar. Minumnya harus sekaligus, nggak boleh dipisah-pisah. Jangan sampai kopinya diminum, susunya dipegang. Lah itu para jamaah, banyak orang yang ibadahnya lebih bagus, lebih berkualitas ketika dia sakit daripada ketika dia sehat. Maka waktu kita diuji Allah dengan sakit, kita di samping sabar, ikhlas, harus bersyukur. Alhamdulillah. Loh, dikasih sakit kok alhamdulillah. Iya, karena sakit itu merupakan bentuk teguran dari Allah. Ibarat anak kecil tuh lagi dijewer telinganya. Kenapa kamu sakit? Olahraganya kamu kurang, makanya sakit. Olahraga dong. Itu teguran. Kenapa sakit? Makan kamu amburadul, sembarang mbok untal. Makanya sakit. Kenapa kamu sakit? Zikir kamu kurang, kamu jarang-jarang inget aku, jarang-jarang nyebut aku. Kalau udah tak kasih sakit kayak gini kan, lesanmu baru mau nyebut aku. Kenapa sakit? Ibadah kamu kurang. Itu teguran dari Allah. Bukti betapa Allah sayang sama kita. Maka harus disyukuri, alhamdulillah, agar lebih dekat lagi sama Allah. Kadang-kadang para jamaah, sakit itu cara Allah untuk menghapus dosa-dosa hambanya. Ini bentuk cinta dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Cinta dan kasih sayang Allah kepada kita. Allah tuh sayang banget sama kita. Allah tuh ingin agar kita yang aslinya berasal dari surga, itu nanti di akhirat semuanya dikembalikan ke surga. Lah agar bisa kembali masuk surga, agar bisa kembali tinggal di surga, itu syaratnya harus bersih dari dosa. Allah ingin membersihkan dosa-dosa hambanya. Allah ingin membersihkan dosa-dosa Anda. Dikasih cara membersihkan dosa dengan gampang, cara yang mudah. Karena ada cara untuk menghapus semua dosa, tapi sulit, berat. Nggak semua orang mampu. Apa itu? Ibadah haji. Ibadah haji itu kalau mabrur, dijamin surga, semua dosa-dosa diampuni Allah. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Man hajja falam yarfuth walam yafsuk kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuh. Siapa yang berhaji dia tidak rafas, tidak fusuk, maka dia keluar dari dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya. Bersih semua dosanya, jaminan masuk surga. Kalau hajinya mabrur. Tapi untuk melaksanakan haji itu enggak mudah, berat. Banyak yang enggak mampu, bahkan kadang-kadang sebenarnya mampu tapi enggak mau. Buktinya, tolong dijawab pertanyaan saya. Bayar haji reguler sama harga mobil itu mahal biaya haji apa mahal mobil?
Kurang kenceng mahal haji apa mahal mobil? Tapi ada nggak orang yang sudah punya mobil tapi dia belum haji? Alhamdulillah orangnya ikut jawab. Sehingga bagi orang itu rukun Islam bukan cuma 5 tapi 6. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 beli mobil, 6 baru haji. Emang kita itu sering keimanan kita kalah dengan keemanan kita. Mohon maaf. Kambing yang disembelih untuk korban sama HP yang agak canggih, harganya mahal kambing apa mahal HP? Ada nggak orang yang punya HP canggih harganya 6, 7 sampai 8 juta tapi belum pernah nyembelih kambing untuk korban? Kabeh. Lawang kambing ya harganya cuma 2 juta itu ndak kuat. Buktinya nggak pernah dilaksanakan. Padahal HP yang harganya 8 juta bisa beli. Naudzubillah. Kalau terpaksa korban itu pun nggak sesuai, nggak proporsional. Masa sing nuntun lawamu, sing dituntun kuru. Masa yang nuntun gemuk banget, yang dituntun kurus. Nah, itu harusnya yang disembelih yang nuntun. Ada cara untuk membersihkan semua dosa, tapi nggak semua orang bisa, nggak semua orang mampu. Cara itu adalah haji. Biayanya lumayan mahal. Allah ngerti. Lek potonganmu ki ra gablek duit. Lah kalau untuk membersihkan dosa harus lewat haji yang bisa cuman berapa gelintir orang. Maka oleh Allah dikasih cara yang mudah untuk membersihkan dosa-dosamu. Apa? Gering. Ya sakit itu. Orang diuji sakit, kalau hatinya sabar, ikhlas, menerima itu merupakan qadha dari Allah, maka semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Dosamu dikit apa banyak? Jujur, dosa-dosamu dikit apa banyak? Banyak, tak dongakno gering. Hatimu sabar, ikhlas, bersih dosa-dosamu. Pengen gering tenan berarti saya ngamin. Berikutnya jamaah sekalian, momentum peringatan Maulid Nabi malam hari ini, mari betul-betul kita manfaatkan agar kita bukan hanya sekedar cinta kepada Nabi, tapi berupaya dicintai oleh Nabi. Ojo mek seneng tok, tapi disenengi. Seneng sama disenengi sama apa beda? Kurang kenceng. Seneng sama disenengi sama apa beda? Lebih enak seneng apa lebih enak disenengi? Enak disenengi. Kalau seneng itu bondo. Orang seneng itu harus keluar modal. Bondo. Kalau disenengi, nompo. Ya contoh saat ini, Anda semua itu posisinya kan seneng sama saya. Nah, kalau nggak seneng ya nggak dibela-belain, habis maghrib udah datang di sini. Duduk uyel-uyelan kayak gitu kan karena Anda seneng sama saya. Panitia seneng sama saya, berusaha ngundang saya. Karena Anda seneng, ya kudu bondo. Lah saya posisinya kan disenengi. Nompo. Enak disenengi daripada seneng. Orang seneng itu keluar modal. Harus berkorban. Tapi kalau disenengi, nompo. Disenengi itu enak. Apa saja kalau disenengi, nggak ada pun pasti dicari. Hilang
dicari, sakit diobati, rusak diperbaiki. Jenenge yo kecemplung sumur lho dijeguri. Karena disenengi, nyelempit lho nyelempit. Jadi cukiti sak keneke. Padahal wis nyelempit nang gone panggonan sing paling elek lho. Dadi uyel-uyel sak keneke. Kok cerdas banget sih zaman. Karena disenengi. Kalau disenengi itu enak. Maka sampeyan rajin ngaji teruskan, bagus itu. Rajin tahajud teruskan, yang istiqomah, bagus. Rajin baca Quran, berzikir, sholawat teruskan, bagus. Rajin puasa Senin Kamis teruskan, bagus. Tapi jangan lupa harus punya ikhtiar maksimal agar menjadi orang yang disenangi Allah. Karena sebanyak apapun ibadahmu, kalau posisimu nggak disenangi Allah, ditolak. Oh, nek gak disenengi lho, dinyunyuk-nyunyukno lho, nyoh. Ditolak. Meskipun banyak, meskipun bagus, top, kalau nggak disenengi, ditolak. Nggak begitu bagus kalau disenengi, diterima. Al-qalil minal mahbub katsirun. Sesuatu yang sedikit kalau datangnya dari orang yang disenengi itu bernilai banyak. Mbok sampean gak ngatekno diomong yo. Sesuatu yang sedikit kalau datangnya dari yang disenengi itu bernilai banyak. Remeh kalau datangnya dari kekasih yang disenengi itu menjadi berharga, spesial dan istimewa. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba, permen itu harganya berapa sih? 500 rupiah. Tapi kalau permen itu pemberian kekasih yang disenengi, wah berharga banget, spesial, istimewa. Ditunjuk-tunjukin ke teman-temannya, dipamer-pamerin, dibangga-banggain. Ini loh permen dari yayangku. Mari ngono dibuka terus didilat, disai. Sesuk pamer ke meneh. Sedikit kalau datangnya dari kekasih itu menjadi banyak nilainya. Meskipun ibadahmu cuman sedikit, kan ibadahmu cuman sedikit toh. Kok gak ngaku potonganmu. Walaupun ibadah kita cuman sedikit, tapi kalau posisi kita disenangi sama Allah, ibadah yang sedikit itu diterima Allah dan nilai banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang kalau disenengi, minta apapun pasti diturutin. Jaluk sak jaluk lho dituruti. Belum minta aja udah ditawarin no. Kalau disenengin, jangankan minta, belum minta itu udah ditawarin. Urung jaluk lho wis ditawani. Yang sama no pengen opo? Ngomong yo. Pengen opo? Ngomong yo. Malah kadang-kadang dikonokno ngene, yang sama no pengen tak apakno. Ngono barang. Lah kalau kita disenengi sama Allah, setiap kita minta ke Allah, memohon ke Allah, berdoa ke Allah, pasti diijabah. Orang disenengi kok. Paham nggak yang saya sampaikan ini? Maka jangan heran, kadang-kadang para kiai berdoa itu nggak sering-sering, jarang berdoa. Tapi ya diijabah sama Allah. Kenapa? Oh, kiai-kiai itu disenengi sama Allah. Nek rupamu. Wala mundonga nganti muntuk-muntuk Rabbana nganti muntuk-muntuk ngobos dongamu. Kenapa? Lo Anda posisinya nggak disenengin sama Allah, kok kayak dosa. Kalau disenengi sama Allah, doa pasti diijabah, minta pasti dikasih. Itu yang saya maksud. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku jamaah sekalian rahimakumullah,
Tanda bahwa orang seneng itu diantaranya mencontoh dan mengikuti yang disenengi. Orang yang ngaku seneng Nabi tapi nggak mau mencontoh perilaku Nabi, perilakunya nggak sesuai dengan cerminan akhlak Nabi, berarti cintanya palsu. Manidda'a hubban nabi bighairi itba'i sunnati fahuwa kadzabun. Siapa yang mengaku cinta Nabi tapi dia nggak mau mencontoh dan meneladani perilaku Nabi, maka sungguh dia adalah pembohong besar. Salah mecicil lah. Aku ya wedi dipecicili wong sakmono akeh. Getak ae kok. Kan tanda kalau orang itu cinta kan mau mengikuti yang dicintai. Cinta tanpa mengikuti adalah dusta. Mengikuti tanpa cinta terasa hampa. Mau gak asik blas. Nyaute ku cie gitu loh biar asik. Saya ulang, cinta tanpa mengikuti adalah dusta. Belum waktunya, tunggu komando. Kalau aku udah selesai baru nyambung cie. Awas, aku belum selesai ada yang cie, tak jahit lambene. Cinta tanpa mengikuti adalah dusta, dan mengikuti tanpa cinta terasa hampa. Edan kabeh. Apa? Kiai ini podo edane. Apa ngomong? Makasih. Ngerti edan kok diundang. Berarti sing ngundang lebih edan. Edan kok dirungokno. Padha edane. Enggak apa-apa, kita memang edan. Edan cinta kita kepada Nabi. Edan cinta kita kepada Allah. Wes ciene wes. Nah, bentuk dari mengikuti Nabi yang paling simpel dan paling sederhana. Halo. Zaman cari kerja, cari duit, cari kerjaan, cari harta, silahkan, nggak dilarang, selama itu planningnya, target utamanya untuk akhirat, untuk kebahagiaan di negeri akhirat. Cari duit yo silahkan, nggak dilarang, itu juga untuk sarana ibadah. Siapa sih yang nggak seneng sama duit? Islam bukan anti dunia, Islam bukan anti harta, Islam bukan anti duit. Halo. Apa dikira Islam itu ajarannya cuman orang itu disuruh sholat, wiridan, ibadah mahdhah terus, nggak ngurusin kerja, nggak ngurusin harta, nggak ngurusin duit? Enggak. Sadar kita, siapa sih yang nggak seneng sama duit? Semua orang tuh kalau sama duit yo seneng. Ayo tobu nyaut kok kaya gak doyan. Semua orang itu kalau sama duit ya, jabatan apapun orangnya kalau sama duit ya, orang punya profesi apapun itu kalau sama duit ya, jamaah yang datang sekian banyak ribuan ini loh kalau sama duit ya, kiai aja kalau sama duit yo coba banter-banter seneng. Iya seneng. Islam nggak anti dunia. Oke. Zaman Rasulullah dulu ada seorang laki-laki yang hidupnya di masjid. Dia tuh udah nggak ngurusin kerja, nggak ngurusin duit, nggak ngurusin harta, nggak ngurusin dunia, nggak mikirin dunia. Dia melepaskan diri dari hiruk pikuknya dunia, melepaskan diri dari segala sesuatu yang berbau dunia. Dia cuma di masjid, iktikaf, sholat, zikir, iktikaf, sholat, zikir, kayak gitu aja kerjaannya. Cuman akhirat aja yang dipikirin. Kalau digambarkan untuk memudahkan pemahaman, kira-kira sholatnya luar biasa, bagus banget. Dia takbir itu panjang, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Bacaannya fasih,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Habis Fatihah itu semua surah Al-Quran yang dihafal dibaca. Habis Fatihah itu baca Yasin. Habis Yasin Ar-Rahman. Habis Ar-Rahman Al-Kahfi. Habis itu Waqiah. Habis itu Tabarok. Tambah Juz Amma. Sampai Qul a'udzu birabbin nas, terakhir minal jinnati wan nas. Masih kurang lama hafalannya Quran habis, hadis-hadis dibaca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Us pokoknya hafal hadis cuma 15. Kentean hafalan masih kurang panjang, tambahi lagi. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Masih kurang panjang, tambahi lagi. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Dia rukuk 90 menit. Tahu yang dibaca apa? Oh, luar biasa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pokoknya rukuknya panjang banget. Subhan. Lama-lama yo mbuh apa ae sing diwaca. Sujud nganti bathuke benjut. Zikir sampai lambene jedir. Poso sak bendino. Berangkat haji itu tiap tahun. Hebat gak? Pergi umroh itu seminggu 5 kali. Bisa rumahnya Mekah kok. Rumahnya Mekah kok. Gampang. Seminggu 5 kali. Top. Ahli wiridan, ahli berzikir. Kalau zikir pakai tasbihnya nggak mau kayak umumnya orang itu kecil-kecil dari kayu. Dia bikin tasbih yang spektakuler, kelopo direntengi. Jadi ngitungnya pakai 2 tangan, gelodak. Top banget. Sampai orang-orang sekitar, warga sekitar itu pada mengarani kalau dia itu ahli surga. Ngarani bahasa Indonesianya apa? Mengatakan nih ngomong no, mengarani kok apa? Mengira yo ngira kuwi. Yo mengarani meneng sing ceramah ki aku. Terserah aku. Mengarani kalau dia tuh ahli surga. Itu orang ahli surga, itu orang ahli surga, itu orang ahli surga. Rame berita itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah mendengar kabar itu langsung komen. Iya, Rasulullah komen. No, pikiranmu lek komen mesti nang Facebook toh. Makanya saiki ku madzhabe thariqah Facebookiyah kok. Komenmu ya orang genah. Update status yo gak beres. Update status yo galau tingkat dewa. Potonganmu galau tingkat dewa. Sesuk ya update meneh, kamu kangen aku enggak sih? Akhirnya ada yang komen cuma H sama M. Ngono to. Bawahnya komen lagi 2 huruf WK. Bawahnya kasih komen lagi au ah. Komentar ini loh kalau disingkatkan jadi komen. Rasulullah, lo sampean kok ngarani lek wong kuwi ahli swarga dasarnya apa? Lo iya ya Rasulullah, itu orang udah nggak ngurusin dunia, nggak mikir harta, nggak mikir duit, cuman fokus ibadah dia, ya ahli surga dong. Rasulullah lantas bertanya, terus dia makan dari mana? Ya dikasih orang. Kalau ada yang ngasih makan, nggak ada yang ngasih dia nggak makan. Itu tawakal dia, tawakal. Kata Nabi, tawakal nggak ngono bro. Tapi Rasulullah yang nggak ono bro nih, ono yang nggak. Itu ya tak tambahi untuk memudahkan pemahaman. Kenapa harus dimudahkan pemahamannya? Nah, karena saya sadar yang saya omongin kan kelihatannya orang-orang yang kurang begitu cerdas. Jadi, yang merasa tersinggung minggato. Oh emang aslinya yang nggak cerdas kok. Lah terus dia kerjanya apa?
Nggak kerja ya Rasulullah. Dia udah nggak mikirin kerja, nggak mikirin harta, nggak mikirin dunia. Pokoknya dia fokus untuk akhirat. Kemudian Nabi bersabda, orang yang mau bekerja untuk menafkahi diri sendiri dan keluarga yang menjadi tanggungannya, tapi dia tetap mau ke masjid, ke musola untuk beribadah, itu jauh lebih baik nilainya daripada orang yang cuman di masjid, iktikaf sholat dikir, tapi nggak mau kerja. Sebaliknya, Rasulullah juga nggak memandang baik kalau ada orang yang cuman ngurusi dunia, kerja, duit, dan duit, sampai melupakan akhirat. Gara-gara sibuk kerja, sampai meninggalkan sholat. Ada apa enggak? Sholatnya bolong-bolong, sering ditinggalin. Tapi begitu kumat, sholatnya dikerjakan sekalian, digabung-gabung. Hingga niatnya aneh. Usolli fardhu subhi wal duhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Itu sholat pun dioplos. Laisa bi khiyarikum man tarakat dunya lil akhirah wa tarakal akhirata lid dunya walakin man yusibuhuma. Itu kok manggut-manggut udah tahu artinya. Lo kok ngene-ngene? Ngantuk? Ya enggak lah. Mana mungkin ngaji bareng Anwar Zahid kok ngantuk? Enggak mungkin lah. Kalau bapak-bapak pasti seneng dengan cara penyampaiannya dan materinya yang mudah diterima. Kalau ibu-ibu pasti seneng menikmati wajah saya. Lah, sing ngene-ngene minggato. Oh nyatane belum maghrib wis dateng ngono. Itu kan demi rindu kamu sama aku. Oke. Wis to meneng wae, gak usah iri. Ganteni apa piye? Ayo ganteni. Allahumma sholli ala Muhammad. Bukanlah sebaik-baik dari kalian itu orang yang hanya memikirkan akhirat, ngurusin akhirat sampai meninggalkan urusan dunianya. Bukan pula sebaik-baik kalian orang yang hanya fokus ngurusi dunia sampai lupa akhirat. Akan tetapi yang terbaik adalah yang mengupayakan dua-duanya. Dunia diusahakan, akhirat diusahakan. Sehingga dunia dapat, akhirat juga dapat. Hidup di dunia ini masalah harta. Ibarat orang yang berlayar di lautan. Ya mesti masuk berlayar no jembatan. Yo kate bantah kok iko. Enggak tadi we. Hidup di dunia ini ibarat orang yang berlayar di lautan yang bertujuan untuk mencapai pantai harapan. Makasih. Orang berlayar di lautan agar bisa sampai pantai harapan yang menjadi tujuan, memang dia butuh air untuk minum, untuk masak. Tanpa air mungkin mati di tengah perjalanan, nggak bisa sampai tujuan. Tapi jangan karena butuh air lantas perahunya dipenuhi dengan air, yang nggak bisa sampai tujuan karena perahunya pasti akan tenggelam. Bahasa Inggrisnya the kelelep. Memang perlu air untuk minum, untuk masak, untuk perbekalan. Kalau nggak ada air nggak sampai tujuan. Tapi jangan karena membutuhkan air, enggak, aku nggak ngombe. Terus perahunya dipenuhi dengan air, malah tenggelam. Sama, kita hidup di dunia butuh harta, butuh duit. Tapi jangan karena membutuhkan harta dan duit, lantas hidupmu dipenuhi dengan harta, hidupmu dipenuhi dengan duit. Maka kamu akan tenggelam dalam sesatnya harta dan duit. Tidak bisa sampai ke tujuan pantai harapan surga yang penuh dengan kenikmatan. Enggak sampai kok amin nih loh. Rupane ayu oon. Makanya didengerin dulu. Jangan asal amin. Wong nggak akan pernah sampai ke pantai harapan surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin. Wong nggak akan pernah sampai, amin. Didengerin. Itu kan bukti kalau terkesima memandang aku. Sampai nggak konsen.